dari Trasvivi ingin menanyakan soal sidang paripurna kemarin yang membahas soal Raperda 2025 ya? 26. 26. Ya. Itu kok jenengan tidak kelihatan di situ? Mungkin ada kegiatan lain, Pak. Jadi begini, kemarin memang saya ada kegiatan lain, tapi sidang paripurna penyampaian RAPBD tahun 2026 kemarin itu walaupun saya tidak hadir atau hadir kan tidak mengurangi atau tidak mengganggu berjalannya sidang paripurna. Tapi yang jelas begini, saya menyampaikan kepada teman-teman media bahwa selama ini Wakil Bupati Tulungagung tidak pernah dilibatkan dalam hal perencanaan kegiatan penganggaran APBD Kabupaten Tulungagung dan juga manajemen SDM di ASN di lingkup Kepala Dinas di Kabupaten Tulungagung, yaitu tentang pengisian jabatan, rollingan jabatan, dan penunjukan PLT. Saya tidak pernah dilibatkan dalam hal itu oleh Bupati, tapi itu semuanya tidak melanggar aturan, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Bupati pada saat itu, karena di dalam peraturan itu Bupati atau kepala daerah itu wajib merencanakan pembangunan daerah tersebut, rencana pembangunan dan di daerah tersebut. Itu Bupati melaksanakan itu melibatkan wakil bupati atau tidak itu tidak ada masalah, cuman secara etika ya itu hanya etika saja. Berarti pemerintahan ini terkesan pincang ya, karena apa? Di luar sudah terhembus berita bahwa ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati itu benar. Tidak harmonis itu ya masyarakat biar menilai sendiri ya. Yang saya sampaikan ini adalah real, jadi bukan opini yang saya alami. Jadi pada waktu pilkada kemarin mendaftarkan ke KPU itu berpasangan, jadi tidak bisa mendaftarkan sendiri-sendiri. Saya mendaftarkan wakil bupati Tulungagung, tidak ada bupatinya juga tidak diterima. Bupati pun mendaftarkan sendiri, tidak ada wakilnya juga tidak akan diterima oleh KPU. Jadi hitungannya ya berpasangan. Jadi setelah memenangkan pilkada kemarin, juga saya sampaikan pilkada kemarin masyarakat memilih itu bukan memilih wakil bupati atau memilih bupati, tapi pilihannya kemarin itu paketan bupati dan wakil bupati yang kita singkat pada saat itu adalah Gabah nomor 1. Jadi itu. Jadi setelah dilantik tentu kita akan melaksanakan visi misi atau janji-janji politik pada waktu kampanye. Nah, kalau saya tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, dalam hal merencanakan visi misi ya, tugas saya sekarang ya hanya membantu bupati, yaitu melakukan pembinaan kepada ASN dan juga pengawasan dalam hal pelaksanaan APBD. Nah, yang saya lakukan, yang saya kerjakan ya ini adalah monitoring ke dinas-dinas ASN bagaimana kerjanya. Kalau di PU saya juga sidak di jalan-jalan mana yang dikerjakan saat itu, mana yang dirapikan pada saat itu saya sidak. Di dinas lingkungan hidup juga seperti itu, di dinas perhubungan, di dinas pendidikan juga seperti itu, dinas peternakan juga seperti itu. Yang saya lakukan adalah monitoring saja. Benar Pak Bu. Jadi
dulu sebelum maju itu memang ada visi dan misi. Dan intinya visi misi itu tidak akan berhasil ketika dalam pengelolaan APBD itu tidak sinkron antara bupati dan wakil bupati. Jadi di sini memang kita di lapangan banyak menemukan kebincangan-kebincangan itu, termasuk kekosongan-kekosongan dinas. Padahal saat ini Tulungagung butuh pembangunan jalan yang tidak rusak. Malah justru dinas PU itu sekarang kan kosong, PLT. Dinas kesehatan juga gitu, termasuk rumah sakit yang melayani masyarakat. Dinsos juga, Dinkes juga kosong. Itu menurut jenengan gimana? Saya tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengomentari hal itu karena semuanya itu adalah hak prerogatif bupati, dan saya sebagai wakil bupati tidak pernah diajak bicara, diajak diskusi tentang bagaimana untuk melaksanakan visi misi Gabah pada saat itu. Oke, satu lagi Pak Guru. Jadi dalam penataan birokrasi banyak masyarakat yang bertanya, SDM Tulungagung itu apa kurang mumpuni? Apa ora wong iki gak nang Tulungagung sampai mendatangkan SDM dari luar kota? Itu pun juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Pak Guru? Begini, kalau SDM ya mungkin saya rasa ada ya yang mumpuni dari Tulungagung sendiri ya. Cuman kemarin itu memang ada kepala dinas yang dari luar kota pindah ke Tulungagung langsung menjabat kepala dinas. Tapi itu pun tidak melanggar aturan karena prosedur sudah secara administrasi sudah dipenuhi. Itu. Ya, padahal kan banyak dinas-dinas yang kosong. Pasti SDM yang mumpuni itu kan banyak. Semua orang tahu banyak yang di kota. Jadi kenyataannya di lapangan kayak gitu, banyaknya dinas-dinas yang kosong, tapi orang-orang pinter kenyataannya banyak yang di kota. Entah itu karena politik atau apa, kita juga nggak tahu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Wawi? Saya juga tidak bisa menjelaskan hal itu karena saya tidak pernah diajak diskusi, komunikasi tentang masalah SDM, ASN di Tulungagung, juga tidak pernah diajak ngomong sama Pak Bupati bagaimana untuk strategi menjalankan visi misi. Jadi saya tidak bisa menjawab karena saya tidak diajak diskusi. Yang saya sampaikan yang bisa saya sampaikan ya real yang saya alami. Yang saya alami ini bukan opini. Saya memang tidak pernah diajak diskusi merencanakan kegiatan maupun merencanakan anggaran, merencanakan bagaimana penataan SDM di dinas-dinas Tulungagung. Karena sejak dilantik kan pertama mendapatkan tugas untuk efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran saya juga tidak dilibatkan. Saya menawarkan diri untuk agar supaya dilibatkan, tapi Pak Bupati merasa sudah karena dia siap, tidak perlu saya bantu, dia merasa siap untuk melaksanakan itu. Hasil efisiensi untuk kegiatan apa aja saya juga tidak dilibatkan. Kemarin ada PAK APBD tahun 2025, itu saya juga tidak dilibatkan, diajak diskusi pun juga tidak. Yang kemarin RAPBD tahun 2026 yang sudah disampaikan ke DPRD kemarin, itu saya juga tidak dilibatkan dalam hal penyusunannya. Jadi saya tidak bisa menjawab hal-hal yang seperti yang penjenengan tanyakan, tolong itu tanyakan ke Bapak Bupati saja. Oke Pak Bu, mungkin ada harapan ke depan untuk Tulungagung yang lebih baik ini. Harapan saya, ya walaupun saya tidak dilibatkan dalam hal perencanaan, penganggaran, penataan SDM,
saya juga menyarankan agar supaya masyarakat Tulungagung tetap mendukung pemerintahan, mendukung program-program pemerintah agar supaya program-program pemerintah Kabupaten Tulungagung ini bisa berjalan lancar. Tugas saya adalah pengawasan dalam hal melaksanakan APBD, dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya ASN. Terima kasih.